Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilayhi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabi rasulul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya rabbal. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita dalam sama-sama mengkaji kepada suci Al-Quran. Semoga niat baik kita, kemauan kita, waktu yang kita luangkan, juga langkah kita semuanya bernilai. Langkah ibadah, langkah thalabul ilmi, langkah jihad fisabilillah yang insyaallah memberkahi kehidupan kita, memberkahi seluruh kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai apa? Balaghah ya. Balaghah betul ya. Ya. Jadi ayat 104 sudah selesai ya. Al-balaghah, jadi tinjauan ilmu balaghah, ilmu retorika yang terdiri dari 3 bagian. Ilmu ma'ani tentang makna-makna, kemudian ilmu bayan ya, bagaimana cara menjelaskan bayan, ada tasbih, ada syiarah, ada majas, ada kinayah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ilmu badi, ini estetika bahasa, keindahan bahasa. Tadhammanatil ayatu wujuhan minal balaghah. Ayat yang kita kaji sebelumnya itu mengandung beberapa aspek dari ilmu balaghah wal badi dan ilmu badi. Nujizuha fi ma yali, dan kita ringkas sebagaimana berikut. Pertama, al-ijazu bil hadfi, meringkas atau memperpendek bil hadf, hadf dengan menghapuskan atau tidak menyebutkannya. Asalnya fangfalaqa, sebelum fangfalaqa itu fadharabal bahru fangfalaqa. Jadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah laut itu. Jadi langsung fangfalaqa tanpa menyebutkan fadharabal bahra, jadi diringkas ya.
Berikutnya at-tasbihul mursal. At-tasbihul mursal al-mujmal. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam hal tertentu, ya. Kalau disebutkan perangkatnya, alatnya seperti K di sini kat-tauhi itu, nah, maka berarti itu termasuk tasbih yang mursal, ya. Tasbih yang lepas. Al-mujmal, mujmal ini kalau keserupaannya tidak disebutkan. Oh dia ini seperti singa, berhenti. Nah, itu berarti mujmal karena nggak disebutkan. Kalau disebutkan, oh dia itu seperti singa keberaniannya. Nah, itu wajhu shibah namanya. Kalau tidak disebutkan wajhu shibahnya, yaitu persesuaiannya, kesamaannya, maka disebut mujmal. Nah, di sini seperti itu, ya. Aikal jabal kat-taudi seperti gunung yang jadi lautnya dibelah maka muncul seperti gunung, ada K-nya seperti gunung. Fi rusuhihi wa sabatihi. Dalam hal apa? Rusuh itu dalam apa ya? Rosihah itu yang menancap, yang apa namanya, yang sangat tangguh itu ya. Rusuh. Wasabat, sabat ini mantap, tidak bergoyang. Zukirat adatu tasbih wa khudzifa wajhu shibhi. Di sini perangkat tasbihnya disebutkan yaitu kat-taudi. Tapi wajhu shibhinya, segi persamaannya tidak disebutkan, maka disebut dengan mujmal. At-tasbihul mursal al-mujmal. Kalau dua-duanya enggak disebut namanya at-tasbihul baligh. Anta syamsun anta badrun. Nah, asalnya anta kasyamsi fidya, asalnya begitu. K-nya enggak bisa dipakai, wajhu enggak ada, langsung anta syamsun. Itu at-tasbihul baligh namanya, seperti itu. Berikut at-tibak. Tibak sekali lagi ini dari estetika bahasa, ya. Ilmu badi namanya, dua kata yang berlawanan, ya. Besar, kecil, tua, muda misalnya. Itu yang fa'unakum au yadhirrun, bermanfaat kepada kamu atau justru mencelakakan kamu. Ini kan berlawanan, yang fa'un dan yadhurrun, ya. Wa kadzalika baina yumituni tsumma yuhyini. Begitu juga antara mematikan aku dan menghidupkan aku. Yumituni wa yuhyini, menghidupkan, mematikan dan menghidupkan aku. Yang keempat, mura'atul adab. Menjaga adab, menjaga sopan santun, menjaga etika. Di mana wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Tidak dikatakan lam yakul wa idza amradhani, jika Allah membuatku sakit. Ini tuntunan adab kepada Allah, seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Sebelumnya kan siratal ladzina an'amta, jalannya orang pasti kau beri nikmat. Kalau ngikuti gaya bahasa ini mestinya ghairil ladzina ghadzibta alaihim, yang tidak kau murkai.
wala adzlaltahum, jadi aku sesatkan. Tapi kepada Allah hendaklah kita tidak menisbatkan sifat yang negatif, bukan yang kau murkai, tapi yang dimurkai, dan orang yang tersesat karena pilihannya sendiri, bukan karena disesatkan oleh Allah. Jadi Allah tidak menyesatkan, Allah tidak membuat penyakit, meskipun kenyataannya seperti itu. Tapi sebaiknya kita mengatakan kalau saya sakit, bukan kalau Allah membuatku sakit atau menyakitiku. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kepada Allah adalah kita nisbatkan sifat-sifat yang positif saja, jangan yang negatif. Wa idza amradani, tidak dikatakan seperti itu jika Allah membuat aku sakit. Bal usnidal maradu li nafsihi ta'adduban. Tapi sakit ini sengaja dinisbatkan kepada dirinya sendiri, ta'adduban, sebagai etika, sebagai beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'adduban ma'allah, sebagai sikap bersopan santun, beretika kepada Allah. Li'anna syarra la yunsabu ilaihi, karena keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Li'anna syarra yunsabu ta'ala adaban, karena sifat negatif itu jangan dinisbatkan kepada Allah sebagai adab sopan santun kita kepada Allah. Wa in kanal maradu wasyifa, meskipun sebenarnya sakit dan kesembuhan kilahuma, kedua-duanya minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi jangan dinisbatkan itu. Maka tadi fa idza maridtu fahuwa yashfin, apa aku sakit, bukan apabila aku dibuat sakit oleh Allah, tidak seperti itu, ya. 5 al-isti'arah al-latifah, isti'arah yang sangat halus, ya. Al-isti'arah, isti'arah itu juga disebut dengan majaz lughawi, majaz lughawi, ya. Yaitu menggunakan suatu lafaz tidak dalam makna yang sebenarnya, ya. Tidak dalam, dan tidak bisa dimaknai sebenarnya apa adanya. Maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Seperti misalnya, oh dia itu seorang singa podium, itu maksudnya adalah yang orator yang sangat pemberani seperti singa, kira-kira begitu, ya. Ini ada dalam bahasa komaron. Komaron itu untuk wanita yang cantik, itu komar. Ada bulan di ini, itu namanya menggunakan lafaz dalam makna majazinya, bukan makna yang hakiki. Tapi ada keserupaan. Seperti singa karena keberaniannya, komar karena kecantikannya, gitu, ya. Ada kesesuaian, ada keserasian, ada keserupaan. Nanti lawannya yang tidak keserupaan, yang non keserupaan, bisa sebab akibat, bisa
haliyah dan mahaliyah, tempat maupun keadaan, itu disebut majas mursal ya. Jadi majas mursal itu karena sebab akibat, misalnya faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan asy-syahr, syahr itu maknanya apa? Bulan, bukan komar ya, komar kan planet, asy-syahr bulan Ramadan. Faman syahida minkum, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan. Nah bulan Ramadan kan nggak bisa disaksikan apa rupanya. Syawal, Ramadan sama. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah hilal. Jadi bulan sabit itu. Siapa menyaksikan bulan sabit ini bulan Ramadan, maka tidak ada berpuasa. Ya. Itu adalah karena bulan sabit muncul, maka akibatnya Ramadan sudah masuk. Ya. Itu sebab akibat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Ini majas akli tapi kalau ini ya. Jadi majas itu ada 3 macam. Majas lughawi namanya isti'arah. Ya. Majas akli ini gampang. Majas akli ini pelaku bukan pelaku yang sebenarnya. Misalnya presiden baru membangun istana baru, di mana yang bangun bukan presiden, yang bangun arsitek dan tukang batu. Itu namanya majas akli. Seperti tadi tajri min tahtihal anhar. Tajri itu mengalir, yang mengalir bukan sungainya, tapi yang mengalir airnya. Padahal ini yang mengalir kan sungainya. Tajri min tahtihal anhar, anhar itu sungai. Ini termasuk majas mursal, majas akli, karena pelakunya bukan pelaku yang sebenarnya. Nah, kalau hubungannya non itu tadi bukan karena pelaku sebenarnya, bukan karena sesuaian, maka namanya majas mursal. Ya. Di sini isti'arah latifah. Waj'al li lisana sidqin, jadikanlah aku itu sebagai kenangan yang selalu dikenang dengan baik, dengan benar. Istarul lisan, lisan dipinjam seakan-akan lidzikr, untuk mengingat-ingat al-jamil yang indah, yang baik, wasana alal hasan, dan memuji atas kebaikan, wa huwa min al-tafil isti'arat, dan semacam ini disebutkan isti'arah yang paling halus. Jadi jadikanlah diriku sebagai cerita yang baik untuk generasi penerus, misalnya waj'ali lisana sidqin itu ya. Dan tidak mungkin jadikan aku sebagai lisan, lidah yang benar, tidak mungkin. Maknanya majazi tadi. Jadi selalu disebut-sebut oleh lidah generasi penerus karena kenangan baiknya. 6 al-muqabalah al-badi'ah. Jadi sudah di atas sudah at-tibaq, sekarang al-muqabalah. Tibaq itu satu kata. Kata dengan lawannya, besar kecil ya. Baru, lama dan lain sebagainya. Tapi kalau muqabalah ini satu kalimat diikuti dengan kalimat berikutnya yang berlawanan. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Di sini neraka jahim pun ditampakkan bagi orang-orang yang sesat. Muqabil qouli ta'alihi an syuhada.
Ini sebagai keseimbangan dengan firman Allah tentang orang yang bahagia, yaitu apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga pun didekatkan kepada orang yang bertakwa. Dari yang pertama, neraka jahim ditampakkan bagi orang yang sesat, berikutnya surga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Jadi dua kalimat yang berlawanan namanya muqabalah. Badi'ah maknanya indah. Kalau dua kata tadi namanya tibak, besar kecil, ya, tua muda dan lain sebagainya. Nomor 7, mura'atul fawasil. Mura'atul fawasil, ya. Fawasil jamak dari fasilah. Fasilah itu asal maknanya pemisah. Yang dimaksudnya adalah akhir ayat itu. Oh, dalam puisi kan sajak akhirnya serupa. Kalau akhir ayat itu namanya fasilah, jamaknya fawasil. Fawasil, ya. Di sini misalnya al-muttaqin, mana al-ghawin wa dhalalim mubin. Nah itu kan serumpun, ya, serasi, ya. Itu fasilahnya, fasilahnya. Tapi fasilah tadi itu tidak setiap akhir ayat, karena kadang-kadang ya akhir ayat tapi berikut masih kelanjutannya. Jadi fasilah benar yang bisa memisahkan, maknanya pun terpisah, kalimatnya pun terpisah, fasilah. Nah, tapi kalau setiap akhir ayat itu bisa terus dengan ra'sul ayah. Ra's, kepala. Asalnya kepala ayat. Jadi ungkasan ayat terakhir. Setiap akhir ayat disebut ra'sul ayah, tapi belum tentu fasilah. Karena fasilah benar-benar memisahkan dari segi makna, dari segi kalimatnya, gitu ya. Kalau ra'sul pokok akhir ayat. Kalau dalam syair, dalam puisi namanya qafiyah. Qafiyatun jamaknya qawafi. Qafiyah jamaknya qawafi. Ini fasilah jamaknya fawasil. Ya. Ya, di sini mura'atul fawasil, menjaga, ya, keserasian kalimat pemisah yang terakhir fi awakhiril ayat, di akhir ayat. Misal seperti al-muttaqin, al-ghawin, dhalalim mubin. Wa huwa minas saja'il hasan, dan itu bagian sajak yang indah, alladzi yazidu fi jamalil bayan, yang menambah keindahan bayannya, keindahan penjelasannya. Tambih asal maknanya peringatan, tapi kira catatan penting, maksudnya tambih, ya. Ruwiya anna Ibrahim, diriwayatkan bahwa sungguh Ibrahim itu yalqa abahu Azar, menjumpai bapaknya yang bernama Azar. Itu dalam surat apa itu? Al-Furqan loh saya. Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, gitu ya. Diriwayatkan bahwa sungguh Ibrahim itu nanti akan bertemu dengan bapaknya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kan bapaknya pernah diseru untuk meninggalkan penyembahan berhala
untuk mentauhidkan Allah. Ternyata gagal dan berakhir dengan pengusiran Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ternyata di hari kiamat Allah akan mempertemukan Ibrahim dengan bapaknya di sana. Wa ala wajhi Azar qatarah ghabarah. Dan saat itu wajah daripada Azar bapaknya Ibrahim ada qatarah, ada ghabarah. Wajah yang apa ya? Yang kusut ya. Qatarah itu yang tidak punya harapan. Kanal insanu qaturo ya. Qatarah itu yang frustrasi. Ghabarah maknanya hubar. Hubar itu debu. Wajah yang berdebu. Jadi di hari kiamat nanti Ibrahim kan bertemu bapaknya yang mengusirnya karena tetap tidak mau meninggalkan penyembahan berhala itu. Wajahnya kusut ya, tidak punya harapan, frustasi untuk selamat. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, alam aqul laka la ta'sini, belumkah aku mengatakan kepadamu wahai ayah, la ta'sini, jangan sekali-kali engkau bermaksiat kepadaku. Dengan kata lain, patuhilah aku, jangan durhaka kepadaku. Fayaqulu abuhu, maka bapaknya Azar tadi berkata, fal yauma la a'sika, hari ini saya sudah tidak akan pernah durhaka lagi kepadamu. Jawabnya Azar. Fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun, sungguh engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku yauma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Jadi setelah bapaknya berjanji, sekarang saya tidak akan durhaka lagi padamu, begitu. Jadi wis kapok temenan ya, begitu. Tapi sudah hari kiamat. Ibrahim pun berkata, ya Tuhanku, sungguh engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku di hari kebangkitan nanti, hari kiamat nanti. Fa ayyu khizin akhya min abi al-ab'ad, maka kehinaan mana lagi yang lebih menghinakanku daripada bapakku yang sangat jauh itu. Jadi intinya ternyata engkau tetap menghinakan aku dengan kehinaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena bapakku yang sangat jauh dariku. Jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk tetap menyelamatkan bapaknya, janjinya seperti itu. Tapi setelah tahu musik betul, maka dia menyatakan angkat tangan, membebaskan diri dari bapaknya. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah pun menjawab pernyataan Nabi Ibrahim tadi, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sungguh aku telah mengharamkan surga itu untuk orang-orang kafir. Ya, jadi jawabnya Allah, aku telah mengharamkan surga untuk orang kafir. Dengan kata lain,
meskipun bapakmu sendiri, kira-kira begitu, karena telah menutup dirinya dari beriman, maka aku haramkan baginya surga. Kafir asal maknanya yang menutup. Al-kafir yang menutup, sehingga panggilan kafir panggilan yang sangat simpatik, sangat sopan. Hei orang yang masih tertutup hatinya dari keimanan, maknanya itu ya. Maka dalam Al-Quran ada kufar, jamak dari kafir, tapi maknanya adalah para petani. Para petani. Itu ada dalam surat Al-Hadid, surat 57, agak panjang ayatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa tafakhurun bainakum bil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarmu thumma yakunu hutama fil adzabun syadidun maghfiratun. Ayat 20, Pak. 20. I'lamu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta bermegah-megahan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Petani ya itu ya, petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya menjadi kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Ya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang mataul ghurur ya. Jadi kamathali ghaithin, seperti air hujan menumbuhkan tanaman, a'jabal kuffar, yang mengagumkan para petani ya, kuffar ya. Karena kafara itu mengasal maknanya menutup. Sampai bahasa Inggris pun mengadopsi itu cover bed ya. Penutup bed ya, cover ya. Kafaro yakfuru. Jadi yang menutup diri daripada kebenaran iman itu namanya kafir ya. Juga ada wakafir anna sayyatina, itu kan berarti hapuskanlah dosa-dosa kami atau tutuplah dosa-dosa kami. Jadi asal makna kafir itu ya. Kalau dia Islam tapi nggak pernah sholat, apakah dia masuk kafir? Itu namanya fasik, kecuali dia memang mengingkari wajibnya sholat. Wah, sholat nggak wajib, itu kafir sekaligus. Tapi hanya karena kemalasan, itu namanya fasik, tidak patuh, lawan daripada orang yang patuh ya. Al-khosyiin, al-khodiin misalnya, al-mukhbitin gitu ya. Jadi kalau tidak mengingkari kewajiban sholat tidak sampai tingkat kafir. Tapi kalau mengingkari, enggak benar sholat itu wajib, itu berarti sudah kafir dia. Kan ada hadisnya, man taraka sholata amdan faqad kafara jihad. Ya. Makanya kalau amdan tadi, amdan sengaja kan berarti enggak percaya pada kewajiban sholat. Jadi sengaja karena menurut dia enggak wajib sholat itu, maka hukumnya menjadi kafir tadi. Ya. Saya punya teman saya karena di pesantren juga apakah Al-Quran karena ekonominya terpuruk sekarang nggak mau sholat padahal dia pernah habis Quran ya. Waduh, luar biasa ya. Ya, jadi ngamuk sama Allah. Ya.
Ya, mestinya justru sebaliknya ya, justru semakin mendekat kepada Allah mestinya ya. Diuji dengan kesusahan ekonomi sudah kufur ya. Baik ya, kembali pada tadi jawabnya Allah di hari kiamat nanti, inni haramtul jannah alal kafirin. Jadi berarti azar tetap saja tidak bisa diampuni dosanya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, ya Ibrahim, hei Ibrahim, unzur tahta rijlika, lihatlah di bawah kakimu. Fayanzura, maka melihat bawah kakinya, fa idza huwa bi dhaykhin zakarin minadh-dhiba, dibaca dia melihat apa binatang apa dhaykhin itu ya, sejenis binatang zakarin yang apa namanya jantan minadh-dhiba ya, dari jenis binatang buruan yang jelas ya. Mutalattih itu berlumuran. Biqawaimihi, mutalattih biqawaimihi, qawaim dari qaimah, jadi dengan kaki-kakinya itu fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi digambarkan seakan-akan bapaknya Ibrahim karena kafir tadi, jangan ditampilkan di bawahnya Ibrahim, jadi dihinakan demikian rupa kayak binatang buruan saja, kemudian dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi meskipun bapaknya seorang nabi ya, karena kekufuran tetap seperti itu ya. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa? Bapaknya kan kafir. Ya. Tapi istrinya Islam. Oh, saya malah nggak tahu, saya ceritanya nggak tahu ibunya ya. Karena saya dengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad itu, Ya. ibunya apa istrinya Hazar itu orang yang beriman. Ya. Saya sudah nggak tahu cerita ibunya ya. Ya. Ayat berikutnya qala ta'ala kadzabat qaumu nuhil mursalin ila qali wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Panjang 105 sampai 191. Tetapi surat Asy-Syu'ara itu ayatnya pendek-pendek semua ya. Al-munasabah ya, keserasian, kesesuaian, korelasi dengan ayat sebelumnya. Lamma qassa ta'ala ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah Allah SWT mengkisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabar Musa, beritanya Nabi Musa ya. Wa Ibrahim, dan juga beritanya Nabi Ibrahim, atba'ahu bi dzikri qissati Nuh, maka diteruskan, dilanjutkan dengan menyebutkan kisahnya Nabi Nuh. Wa Hud, juga Nabi Hud. Wa Saleh, Nabi Saleh. Wa Lut, Nabi Lut. Wa Syu'aib, dan Nabi Syu'aib. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu
tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghibur duka, sebagai memberikan sugesti kepada Rasulullah SAW fima yalqahu min qaumihi, terhadap apa-apa yang didapatkan dari kaumnya. Menghibur Rasulullah ketika kaumnya tetap menentangnya, tetap memusuhinya. Wa bayanun li sunnatillah, dan merupakan penjelasan tentang sunnah Allah atau peraturan yang diperlakukan pada Allah fi iqabil mukadzibin, di dalam mengazab orang-orang yang mendustakan utusan Allah. Nah, kisah itu untuk Nabi memang itu. Kisah untuk Nabi itu adalah penghibur, karena mesti akhirnya nabinya yang diselamatkan, ditolong. Yang durhaka meskipun kaum elit dibinasakan. Untuk Nabi adalah itu. Tapi untuk umat umumnya adalah pelajaran, belajar dari pengalaman, belajar dari guru yang terbaik. Ya. Jadi berturutan ini ya, mulai kisahnya sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Ya. Ini banyak yang bersamaan ini. Misalnya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya. Ya. Ini banyak yang bersamaan, diutus pada waktu yang sama. Al-lughah, bahasa atau mufradat, al-mashhun, al-mamlu, yang penuh, al-mashhun, yang penuh. Yuqalu syahana safinata, ay mala'ah, yakni memenuhinya. Syahana as-safinah berarti memenuhi kapal dengan muatan. Ay mala'aha binnas, yakni memenuhinya dengan manusia, wadawab, dan makhluk melata yang lain, binatang-binatang, watta'am, dan juga dengan makanan. Ri'un arri martafa'a minal ardi. Arri asal maknanya tanah yang agak naik ke atas. Martafa'a minal ardi. Warri at-tariq. Tariq juga dimaknai sebagai jalan. Masani jamak dari masna. At-tariq ya, makna ri juga tariq juga. Masani al-murad biha al-husun al-musayyadah. Masani di sini maknanya bukan pabrik, karena masna itu jamaknya masani itu pabrik, tempat membuat sesuatu, sona'a yasna'u. Tapi yang dimaksud di sini masoni makna lain, yaitu apa? Al-husun. Husun itu benteng. Jamak dari hisnun. Al-husunul musayyadah. Benteng yang sangat kuat, dibangun dengan kuat. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas, itu menurut pendapatnya Ibnu Abbas, bahwa masoni di dalam ayat ini maknanya adalah benteng yang sangat kuat, sangat kokoh. Qala syair, penyair mengatakan, tarakna diyarah minhum kifaro, kami tinggalkan rumah-rumah mereka, minhum kifaro. Kifaro itu yang sudah tidak ada bangunan, sudah rata. Ya. Wa hadamnal masani' wal buruja,
dan kami binasakan, hadamna, kami runtuhkan, al-masani' tadi adalah apa namanya tadi, benteng-benteng yang kuat, wal buruj. Buruj sama dari burjun. Burjun itu adalah tower ya. Burjun ya, menara. Seperti Monas itu juga menara, itu burj juga ya. Ada Burjul Khalifah, pernah mendengar? Burjul Khalifah yang di Dubai sekarang masih tertinggi di dunia, 800 meter tingginya. Monas hanya 100, itu kali 8 ya. Itu di Dubai ya. Dubai. Apa? Sudah pernah ke tempat itu? Ya, dan pernah terbakar di lantai berapa aja. Itu burj. Di Kairo ada burj juga, Kairo itu. Kayaknya 100 saja, tapi di atasnya ada restorannya, seperti ini guys, besar ini, dan bisa berputar. Itu di jazirah pulau di tengah Sungai Nil. Sungai Nil tengahnya ada pulau, ada towernya itu, dan ada lapangan-lapangan olahraga, sepak bola dan macam-macam. Jadi pulaunya agak besar, lumayan, di tengah-tengah Sungai Nil itu. Hampir setiap kota punya buruj namanya, buruj, jamaknya buruj ya. Tapi kalau buruj dalam Al-Quran, wassama'i dzatil buruj, itu buruj itu maksudnya adalah yang punya tempat orbit, tempat orbit, manazil bahasa Arabnya, tempat orbit planet-planet itu ya. Isi tarokna, dia akan tinggalkan rumah-rumah mereka itu binasa, rata. Wahadamnal masani', dan kami binasakan, kami hancurkan benteng-benteng dan juga tower-tower. Batastum al-batshu as-sutwah wal akhdhu bil unuf. Jadi mengambil tindakan dengan sangat keras, sangat kejam, itu namanya al-batas. Seperti zaman Belanda misalnya ya, Westerling itu harus membunuh sekian banyak, itu namanya batas ya. Yuqal batasa yabtisu idza akhadha bi syiddatin wa unfin. Dikatakan kalau batas sayap tisu itu kalau sudah mengambil tindakan dengan keras dan dengan kejam. Al-batas. Al-jibillah, al-khaliqah, al-jibillah, al-khaliqah ya. Qala al-Harawi al-jibillah al-jibillu al-jam'u dzul adadil katsir, maknanya ya yaitu perhimpunan yang jumlahnya sangat besar, baik dari manusia, minan nas ya. Dalam surat Yasin ada jibillah juga, gimana ayatnya itu? Al-jibillah itu makhluknya sangat banyak jumlahnya. Wa laqad adzalum jibilan, kata ini surat Yasin, laqad adzalla minkum jibilan katsiran. Jadi sungguh ya telah menyesatkan generasi yang sangat banyak di antara kalian. Ainasan kathirin, jibilan nasan kathirin ya. Manusia yang sangat banyak.
Wa yuqal jubila fulan al kadza ay khuliqa. Jadi kalau dikatakan jubila fulan si anu itu diciptakan, khuliqa, ciptakan demikian. Jubila jumlah khuliqa, ciptakan. Makanya al-jibilah di al-khaliqah, penciptaan tapi dalam jumlah yang sangat besar. Kisafan jam'u kisfah. Kisfatun kisfatani jamaknya kisafan. Ada kiswah. Kalau kiswah apa? Kiswah itu pakaian. Kiswatuhuna memberikan sandang kepada mereka. Kiswah pakaiannya Ka'bah juga kiswah itu, yang penutup Ka'bah itu namanya kiswah juga. Ini kisaf, jamak dari kisfah. Wahyal qit'ah minasyai', sepotong dari sesuatu. Sepotong. Kisafan minas sama, sepotong langit. Kisafan minal ardh, sepotong tanah, sepotong bumi. At-tafsir sekarang ya. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh itu mendustakan para utusan Allah. Ai kadzdzaba qaumun Nuhin rasulahum Nuhan. Kaumnya Nuh telah mendustakan rasul mereka yang namanya Nuh. Wa inna ma qala al-mursalin, dan di sini dikatakan mursalin para utusan, padahal disebut hanya Nuh satu saja. Li anna man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba rusul. Karena seorang yang mendustakan seorang rasul saja berarti sama dengan mendustakan semua rasul. Orang Yahudi Nasrani itu Yahudi Nasrani itu mendustakan Nabi Muhammad saja. Tidak percaya pada Muhammad. Berarti meskipun mereka mengimani Nabi ini, maka sama aja dengan mengkufuri nabi-nabi yang lain juga. Ya. Maka di sini kata Nuhul Mursalin, misalkan kaumnya Nabi mendustakan seluruh utusan Allah, padahal yang dustakan hanya Nuh saja. Idh qala lahum akhuhum Nuh, ketika saudara mereka, utusannya disebut akhuhum, sering dalam Al-Quran menggunakannya saudara mereka ya. Nah, saudara seiman seharusnya ya. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ai akhuhum fin nasab la fid din. Tapi ternyata yang dimaksud di sini akhuhum fin nasab, saudara dalam nasab bukan dalam beragama. Li'annu kana minhum, karena Nabi Nuh itu berasal dari mereka. Qala Zamakhsyari yang punya tafsir Al-Kasyaf dari Mu'tazilah, wa hadza min qaulil Arab, dan ini dari ucapan bangsa Arab, ya akha Bani Tamim, saudaranya Bani Tamim. Maksudnya yuriduna ya wahidan minhum, jadi maksudnya seorang di antara Bani Hamim ya. Wa minhu baitul hamasah, baitul hamasah. Hamasah itu apa? Al-hamasah itu semangat, gairah, al-hamasah ya. La yas'aluna akhum hina yunaddibuhum.
tidak mau bertanya kepada saudara mereka ketika mereka itu yunadib. Apa yunadib itu? Ada kata nadab, syai'un mandub, ketika mendorong mereka untuk berbuat, ya. La yas'aluna akhina yunadibuhum, tidak meminta kepada saudara mereka ketika mereka mendorong mereka untuk berbuat sesuatu. Ala tattaqun, ay ala takhafuna iqaballah, tidakkah kalian takut azabnya Allah fi ibadatil asnam, dalam menyembah al-asnam, berhala atau patung. Jadi ketika Nabi Nuh berkata ala tattaqun, maksudnya tidakkah kamu takut azab Allah karena kalian menyembah patung dan berhala itu. Inni lakum rasulun amin, sungguh aku hanyalah utusan Allah yang terpercaya. Ini lakum nasih, sungguh aku hanya memberi nasihat kepada kamu. Aminun fi nushi, terpercaya dalam nasihatku. La akhunu wa la akdzibu, aku tidak akan berkhianat, wala akdzibu, dan tidak akan berdusta. Ini nasihun amin. Jadi lakum rasulun amin berarti saya hanya pemberi nasihat yang tulus, yang tidak akan berdusta, tidak akan berkhianat. Fattaqullaha wa ati'un, maka patuhilah takwa kepada Allah dan patuhilah aku. Ay khafu adzabahu wa ati'u amri, takutlah kalian kepada azabnya Allah. Wa ati'u amri, dan patuhilah perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, la atlubu jazaan, aku tidak minta balasan kepada kamu sekalian. La atlubu jazaan, tidak meminta balasan kepada kamu sekalian. Ala nushi lakum, atas nasihatku kepada kamu sekalian. In ajriya illa ala rabbil alamin, balasanku hanyalah dari Rabb al-alamin, Tuhan alam semesta. Ay ma'atrubu thawabi wa ajri, aku tidak akan meminta thawabi, bahalaku, wa ajri, upahku, bayaranku, illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha wa ati'un, ulang lagi, maka takwa dan patuhilah aku. Karrarahu ta'kidan, karrara berarti sengaja diulangnya lagi. Karrarahu, takrir itu pengulangan, ya. Karrarahu ta'kidan, sengaja diulang untuk penegasan. Wa tambihan, dan sebagai peringatan. Ala ahamiyatil amr, atas pentingnya hal itu. Alladzi ta'ahum ilaihi, yang diserukan kepada mereka. Sengaja diulang fattaqullaha wa ati'un, karena pentingnya itu, ya, yaitu bertakwa kepada Allah dan patuh kepada Nabi Rasul. Yang paling penting dalam hidup adalah itu. Qalu anu'minu laka,
Mereka berkata, adakah kami harus beriman atau percaya kepadamu? Anu saddiqu wa yanu fima taqul. Apakah kami harus mempercayaimu dalam yang kau ucapkan, hai Nuh? Wattabaka al-ardhalun. Padahal yang mengikut kamu adalah orang-orang yang hina. Aibal hal, padahal wawuna wawu haliyah seperti ini maknanya, maka padahal. Wal hal anna atba'aka, padahal para pengikutmu, anna atba'aka humus safalah, mereka orang-orang gembel, wong cilik, orang-orang rendahan. Safalah, rendahan asal maknanya. Wal fuqara wa dhu'afa, orang yang melarat dan para orang-orang yang tidak berdaya, orang yang lemah. Jadi maunya gengsi mek, kira-kira begitu ya. Nggak pantas kami ikut kamu, pengikut kamu wong gembel kabeh. Umumnya memang para para elit kaumnya Nabi itu selalu seperti itu sikapnya. Qala Al-Baydawi berpandangan wa hadza min syahwati aqlihim. Ucapan ini tidak lain hanyalah dari rendahnya apa? Akal mereka. Syahwah aqlihim, rendahnya akal mereka. Wa qusuri ra'yihim, dan sangat terbatasnya pendapat mereka. Qusur, terbatas. Faqad qassarul amro, maka mereka hanya membatasi segala urusan itu ala khutamid dunya, membahasnya hanya dalam masalah materi dunia. Yang penting dilihat wong melarat kabeh berarti wong hina semua. Jadi ukurannya hanya materi dunia. Hatta jalu ittiba'al fuqara lahum mani'an, sehingga mereka menjadikan apa? Mengikuti orang-orang melarat tadi menjadi penghalang anittibaihim, menghalang dari mereka mengikut seruan Nabi ya. Wa imanihim bidakwati Nuh, jadi karena harus kumpul dengan kaum gembel tadi, maka mereka merasa nggak gengsi, nggak level, nggak mau kumpul dengan mereka, sama aja menjatuhkan gengsi mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nuh hanya gara-gara pengikutnya orang-orang yang hina itu. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Yakni Nuh pun berkata, apa yang aku tahu tentang apa yang mereka lakukan? Ai laisa alayya an abhatha an khafaya dhamairihim. Ya. Wajibanku atau tugasku tidak harus mencari. Abhathan itu mencari, bahathan itu mencari. Tugasku bukan untuk mencari rahasia-rahasia dhamair hati mereka. Tugasku tidak untuk mencari rahasia yang ada di dalam hati mereka. Wa an unakib an a'malihim, dan untuk mencari nakib nukoba itu mencari kebaikan-kebaikan daripada
perbuatan mereka. Hal ittaba'uni ikhlasan atau tam'an, apakah mereka mengikuti aku karena ikhlas atau karena tamaknya? Jadi dengan Nabi Nuh tidak harus mencari itu urusan mereka tentang ikhlas atau tidak itu. Qala al-Qurtubi berpendapat ka'annahum qalu, seakan-akan mereka mengatakan innama tabaka du'afa tam'an fil izzah wal mal. Seakan kaumnya itu mengatakan pada Nuh, sungguh mereka mengikutimu, mereka yang kurang lemah, yang gembel-gembel tadi begitu karena apa? Tam'an fil izzati wal mal, hanya menginginkan kemuliaan dan harta. Faqala fi jawabihim, maka dalam menjawab itu Nuh berkata, inni lam akif ala batini amrihim. Akif bahasanya berhenti, tapi maksudnya di sini saya tidak harus mengetahui batin rahasia urusan mereka. Wa inama ilayya dhahiruhum, saya menjadi kewajibanku hanyalah yang tampak saja, urusan batin bukan urusanku, urusan hati, yaitu yang tampak saja buatku. Inna hisam illa ala rabbi, in hisab illa ala rabbi laula tash'urun, ay ma hisabu wajahumnya, hisab mereka dan balasan mereka hanyalah kepada Allah, illa ala Allah. Fa ainal muttali' ala sarair wal dhamair, karena Allah yang tahu, muttali' itu yang bisa melihat langsung, melihat yang langsung ala sarair, sarair jamak dari sariroh yang rahasia, wadh-dhamair yang ada dalam hati. Allah yang tahu itu, aku hanya lihat lahiriahnya saja. Lau ta'lamuna dzalik, jika kamu mengetahui itu. Wa ma ana bitaridil mu'minin, ailas tebumotin, aku tidak akan pernah mengusir, menjauhkan, mengusir haulal mu'min adzafa'ani, aku tidak akan pernah mengusir mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka itu orang gembel tadi, adzafa. Wala bitaridi man majlisi, dan tidak akan aku usir dari majlisku. Qala Abu Hayyan wa dha musyirun bi talabu min dzalik, dan Abu Hayyan mengatakan di dalam kalimat ini ya musyirun, ada isyarat bahwa mereka talabu minhu dzalika, mereka sengaja minta untuk mengusir kaum gembel tadi. Kama talaba ru'asa Quraisy, sama seperti dulu para pemimpin Quraisy meminta kepada Rasulullah min Rasulullah ayat zaman amana minadh-dhu'afa, usirlah tu Muhammad pengikutmu yang gembel itu, baru kami ikut kamu. Itu hampir semua nabi selalu disikapi oleh kaum elit seperti itu. In ana illa nadhirum mubin, ai ma ana illa nadhirum lakum, tugasku hanya memberi kepada kamu sekalian min azabillah, dari azabnya Allah. Ufawwihukum, aku takut-takuti kamu sekalian ba'sahu wa satwatahu,
Aku takuti kalian azabnya, ba'sin maksudnya azabnya, ya. Wasatwah, satwah itu kekuasaan atas kalian. Faman ata'ani naja, maka siapa yang patuh kepadaku pasti akan selamat. Sawa'an kana syarifan au dhaifan, baik mereka itu orang yang mulia maupun orang yang gembel. Jadi siapa yang patuh, gak peduli apakah dia itu kaum elit atau kaum alit, itu pasti akan selamat. Wadhi'an yang hina, au jalilan au hakiron, jalil yang mulia maupun hakiron yang hina. Qalu la illam tajanun la takunanna minal marjumina, udah mulai mengancam. Mereka pun berkata, "Hei Nuh, kalau kamu tidak mau berhenti, pastilah akan kami rajam kamu sekalian." Kaum elit tadi sudah ngancam. Aila illam tantahi an da'wa risalah, kalau kamu tidak berhenti dari pengakuan sebagai seorang rasul, ya. Wa takbihi ma nahnu alaihi, dan menjelekkan keadaan kami, yaitu kami menyembah berhala itu, kamu jelekkan, kamu salahkan. La takunanna minal murjamin bil hijarah, pasti kamu akan kami rajam dengan batu, kami lempari dengan batu. Khawafuhu bil qatl, dengan begitu mereka menakut-nakuti Nabi Nuh dengan pembunuhan. Bil hijarah, dengan batu, jadi rajam tadi. Fa inda dzalika hasaral ya'su li Nuh, maka sampai di saat itu maka Nabi Nuh pun sudah pesimis, ya'as, tidak ada harapan dari keimanan mereka. Min falahim, dari keselamatan kebahagiaan mereka. Fada'a alaihim, da'a'ala itu beda dengan da'alahu, mendoakan kejelekan. Mudiarkon misal bahasa Jawa, ya. Mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah, itu da'a'ala. Doa kebaikan da'alahu, ana ata'ulaka bin najah, saya doakan kamu sukses, ya. Jadi lahu, jadi berbeda kata sambungnya saja, ya. Ini seperti bahasa Inggris juga ada itu, ya. Look at, melihat, look after, menjaga, look for, mencari, beda, ya. Ya. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Maka doanya tadi apa? Pertama, wahai kaumku, sungguh ya wahai Tuhanku, kaumku telah mendustakanku. Ai qala Nuh ya Rabb, Nuh berkata, wahai Rabb, inna qaumi kadzabun, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Walam yu'minu bi, dan tidak mau beriman kepadaku. Faftah baini wa bainahum fathan, asal membukakanlah antara kami dan mereka itu sebuah pembukaan. Maksudnya apa? Maka berilah kami kemenangan, kira-kira itu, antara mereka itu. Fahkum baini wa baini ma tasya', ya. Maka pastikanlah kepada kami, ya, apapun yang kau hendaki antara kami dan mereka. Waqdhi bainana bi hukmikal adil, dan hukumilah kami dengan hukummu yang adil. Wa najjani wa najjini wa mamma'iya minal mu'minin, dan
selamatkanlah aku dan orang-orang bersamaku dari mereka orang yang beriman. Ai angkidni, yakni selamatkan aku, wal mukmini dan orang beriman ma'i bersamaku, mimmakrihim dari makar mereka, dari persekongkolan jahat mereka, wa kaidihim dan tipu daya mereka. Makar dan kait itu biasanya merupakan satu kesatuan. Persekongkolan jahat itulah makar. Ya, kemudian usaha menggulingkan kekuasaan yang sah juga disebut dengan makar juga. Ya. Sedikit dulu yang namanya siapa mantan Kapolri sekarang jadi Mendagri siapa Tito kan sering kali menuduh makar dan itulah makar ya. Tapi kalau Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu kalimatnya, lafadznya sama, itu namanya dalam ilmu balaghah namanya musyakalah. Bentuknya sama tapi maknanya berbeda. Wa makaru, mereka membuat persoalan jahat, wa makarul, Allah menggagalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin, adalah zat yang paling hebat dalam menggagalkan perkelahian jahat dari pihak manapun ya. Bapak sekalian, saya kira sementara sampai di sini. Sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 118 ya. Wa najjini wa mamma'iya minal mu'minin. Dari Nuh bin Nuh sudah putus asa, tidak ada harapan untuk beriman. Bahkan mereka sudah mengancam untuk merajamnya. Maka minta diselamatkan oleh Allah ya, dan berilah mereka hukuman yang tepat buat kaumnya itu ya. Dan selalu seperti ini nasib para nabi, pasti akhirnya musuh yang raksasa pun akan dibinasakan. Dan menghibur Rasulullah ketika beliau harus berhadapan dengan kaum elit Quraisy Mekah yang menentangnya, bahkan mau membunuhnya. Saya kira Bapak Ibu, ini kajian kita hari ini sampai ayat 118 ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, juga berkah dari Al-Quran untuk kita semua, keluarga kita, kepada saudara kita yang mungkin masih menderita sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang harus dipanggil Allah semoga husnul khatimah. Sekiranya itu wallahu alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'al imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa du'aan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wa nutasal khilafan bil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.